Oke lo semua, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Di video ini gue pengen ngebahas sesuatu yang sangat menarik banget nih. Jadi di tahun 2023 ini short video tuh lagi naik banget ya guys, lagi booming banget nih. Bahkan banyak banget channel-channel itu yang melejit. Kalau kalian buka Facebook itu banyak banget orang yang share keberhasilan channelnya. Bahkan member gue sendiri aja baru 1 bulan berkarya di short sudah mendapatkan puluhan juta viewers. Dan ada juga yang baru 3 bulan berkarya di short video itu udah bisa mendapatkan 100.000 subscriber dan dapat circle play button. Pasti kalian tuh bingung kan, oke gue pengen berkarya di short video nih, tapi gue bahas konten tentang apa ya? Dan tenang aja teman-teman, di video ini gue akan nge-share tentang 7 rekomendasi konten short yang bikin channel kamu cepat melejit. Jadi gue harap dengan video ini gue tuh bisa ngebantu kalian untuk melejitkan channel YouTube kalian dengan sangat cepat. Dan gak hanya itu aja, gue akan share tentang konten-konten apa yang bisa kalian buat tanpa menggunakan wajah, dan kontennya itu bisa cocok untuk audiens luar negeri. Karena seperti yang kita tahu, audiens luar negeri itu sangat cuan sekali dan pasarnya pun besar sekali guys. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan selalu ngupload video untuk membantu kalian melejitkan channel YouTube kalian yang awalnya YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke guys, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, jadi konten yang gue rekomendasikan yang pertama adalah konten horor. Jadi ini adalah konten yang gampang banget dibuat ya teman-teman, dan ini simple banget. Kita tuh nggak perlu menampilkan wajah kita untuk bikin konten ini, dan untuk editannya pun menurut gue gampang banget guys. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, dia bikin sebuah short video dan dia mendapatkan views yang sangat besar banget kan. Dia bisa mendapatkan 5,2 juta viewers, terus dia bisa mendapatkan 4,8, 3,8 sampai 1 juta viewers. Dan itu bener-bener gede banget loh guys untuk viewersnya. Jadi ini adalah konten yang gue rekomendasikan banget buat kalian. Nah, biar kalian gak bingung, coba yuk kita lihat videonya tuh seperti apa. 5 patung terseram di dunia. Kalian takut yang mana? Jangan lupa komentar ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini bikinnya gampang banget ya guys. Jadi dia itu nggak perlu pakai suaranya, tapi dia pakai suara robot. Dan suara robotnya itu hanya untuk intro saja. Dan yang kedua adalah dia tuh cuma menampilkan gambar-gambar aja guys gitu. Jadi dia cuma menampilkan gambar sama tulisan aja itu udah cukup. Dan yang ketiga, ini editannya tuh nggak terlalu rumit teman-teman. Dan yang keempat, dia tuh cukup menggunakan musik yang seram saja atau background yang serem saja, dan dia bisa mendapatkan jutaan viewers. Jadi menurut gue nih konten yang bagus banget nih buat kalian yang suka horor gitu, suka tentang tempat-tempat horor. Kalian boleh banget untuk bikin konten yang seperti ini kalau kalian itu nggak mau nampilin wajah kalian dan nggak mau nampilin suara kalian. Jadi bikin konten gini menurut gue bagus banget. Terbukti dia bisa mendapatkan jutaan viewers dan dia bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber, dan ini keren banget ya guys. Dan yang paling gue suka lagi, dia itu verified di sini guys. Jadi ini udah trusted banget dan ini bagus banget buat kalian coba ya. Jadi khusus buat kalian yang gak mau capek ngedit dan pengen bikin konten yang simple, saran gue kalau kalian suka horror, kalian boleh banget nih bikin konten yang seperti ini. Jadi kayak gitu guys. Ini tuh untuk editannya kalian bisa pakai CapCut yang ada di handphone atau kalian bisa pakai KineMaster. Jadi untuk YouTuber handphone pun wajib banget ya bikin konten seperti ini, karena konten seperti ini bisa dibuat di handphone. Pertanyaan selanjutnya adalah, oke nih misalnya gue tertarik sama konten yang seperti ini, cara gue tahu tempat terseram tuh gimana ya, gue dapat dari mana? Nah teman-teman, untuk masalah kayak gitu kalian tuh cukup bersahabat sama Google aja gitu. Kalian buka Google pencarian aja, tinggal tulis misalnya 3 tempat terseram di dunia. Nah ntar kalian langsung dapet deh kira-kira tempatnya tuh ada di mana aja, baru kalian bisa bikin yang seperti ini. Jadi ini gampang banget teman-teman untuk dibuatnya. Konten yang gue rekomendasikan kedua adalah dari channelnya Julianto Official. Jadi konten ini tuh dia nge-review sebuah film tapi kejadian unik di film tersebut teman-teman gitu. Dan menurut gue konten seperti ini tuh rame banget teman-teman, bukan hanya di YouTube Short saja, tapi di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok. Konten seperti ini tuh pasti meledak teman-teman gitu, karena audiens itu suka dengan kisah-kisah yang seperti ini. Jadi kalau kalian tuh tahu sebuah film yang menarik, kalian tinggal bikin reviewnya seperti ini. Nah biar kalian gak bingung, kita coba yuk klik salah satu videonya. Cowok ini tidak sengaja nyemplung di kolam suci guys. Setelah nyemplung dari kolam itu, dia berubah jadi duyung gitu. Kemudian ada 3 cewek duyung yang terpaksa pergi ke daratan. Jika kita lihat dari videonya teman-teman, dia itu cukup menjelaskan terkait
ketertarikan terhadap film itu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat film ini menarik? Jadi seperti itu aja teman-teman untuk bikin videonya. Dan menurut gue ini gampang banget gitu. Jadi kalau yang gue bilang, kalau kalian tahu nih kira-kira ada film yang alur ceritanya menarik misalnya, kalian boleh banget untuk bikin review seperti ini. Dan untuk review seperti ini tuh kalian bisa menampilkan wajah kalian dan menampilkan suara kalian juga. Gunanya apa? Gunanya tuh untuk personal branding. Jadi seperti itu. Karena kalau kalian punya personal branding seperti ini, kalian tuh bisa diundang kemana-mana teman-teman. Dan menurut gue ini merupakan suatu keuntungan juga kalau kalian mau bikin konten yang seperti ini. Konten ketiga dan yang gue rekomendasikan adalah konten dari My Rimen Mini Kitchen teman-teman. Jadi konten ini tuh ngebahas tentang miniatur. Karena seperti yang kita tahu juga, miniatur kan lagi booming banget ya untuk short video. Dan banyak banget tuh kreator-kreator yang bikin konten terkait miniatur. Kalau kalian lihat teman-teman, itu simple banget loh untuk bikin kontennya. Dan di sini gua akan klik salah satu videonya ya. Contoh klik yang ini nih. Nah, kontennya itu cuma kayak gitu doang teman-teman, tapi dia bisa dapat 900.000 viewers dan itu besar banget ya. Ini simple banget loh. Dan kalau teman-teman pengen bikin konten seperti ini, teman-teman tuh gampang banget loh untuk beli alat-alatnya. Semua alat-alat yang di sini itu tersedia semua teman-teman di Shopee gitu, dan harganya itu nggak terlalu mahal. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten miniatur, boleh banget untuk bikin konten yang seperti ini. Dan bisa kita lihat viewersnya tuh besar banget teman-teman, dan dia bisa mendapatkan 200.000 subscriber. Dan salah satu keuntungan bikin channel ini teman-teman, bikin konten seperti ini adalah kita bisa mendapatkan audiens dari luar negeri gitu. Jadi menurut gue ini bagus banget teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan viewers dari luar negeri, dan itu kan impian dari semua konten kreator kan, bisa mendapatkan viewers dari luar negeri. Karena apa? Karena penghasilan itu jauh lebih besar daripada di Indonesia. Dan buat teman-teman ini lebih tepatnya untuk teman-teman yang perempuan, boleh banget nih bikin konten seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang laki-laki mau bikin konten ini juga terserah kalian. Dan untuk bikin konten seperti ini tuh ada dua tipe teman-teman. Yang pertama adalah bikin konten seperti ini tapi hanya menggunakan suara ASMR doang. Saat dia naruh pancinya di atas kompor itu kan ada suaranya tuh. Nah itu cukup kayak gitu aja. Atau bisa juga pakai suara kita sendiri gitu. Jadi kita kayak, halo guys, hari ini gue pengen masak ini nih. Nah bisa juga bikin kayak gitu. Jadi ada dua jenis konten untuk bikin niche seperti ini teman-teman. Nah itu tergantung teman-teman mau pakai suara atau pengen pakai background aja, itu terserah teman-teman gitu. Oke, konten keempat dan yang gue rekomendasikan selanjutnya adalah konten dari Clara Tania teman-teman. Ini sebenarnya agak mirip ya sama konten yang tadi nomor 2. Tapi di nomor 4 ini bedanya apa teman-teman? Kalau nomor 2 tuh kebanyakan tuh tentang kisah-kisah yang sedikit film-film yang seram gitu. Nah kalau dia tuh lebih ke film-film yang menarik aja teman-teman, yang pure menarik dan gak ada serem-seremnya gitu. Karena kalau yang tadi, yang cowok tadi kan menjelaskan tentang hal-hal yang seram ya, kebanyakan sih ngomongin hal yang seram gitu dalam sebuah film. Tapi kalau ini tuh enggak, dia itu lebih ke hal-hal menarik dalam sebuah film. Sebagai contoh kita coba klik salah satu videonya ya. Misalnya gue klik yang ini. Anak cewek ini pengen banget jadi penari balet. Dia selalu ngikut-ngikutin yang ada di TV. Sampai akhirnya ibunya daftarin dia ke tempat les balet. Nah seperti yang kalian lihat di video tadi, dia itu hanya menceritakan kisah menarik di film tersebut teman-teman. Tapi dengan gaya bahasa yang mengundang penasaran dan orang tuh nyaman untuk menonton videonya gitu. Nah kalian boleh banget nih untuk bikin konten seperti ini juga gitu. Terserah kalian lebih suka yang suasananya horor atau yang lebih ke fakta-fakta menarik gitu. Kalau mau yang horor seperti yang nomor 2 tadi, tapi kalau kalian suka yang fakta menarik, kalian bisa ikutin Mbak Clara Tania. Jadi seperti itu. Oke, konten kelima dan yang gue rekomendasikan selanjutnya adalah konten dari Enes Luciano. Jadi konten ini adalah konten untuk target audiens luar negeri teman-teman gitu. Jadi gimana sih cara dia bikin kontennya? Jadi dia itu cuma ngasih tahu kata-kata keren dalam sebuah film teman-teman, dan ini kita bisa dapat target audiens luar negeri loh. Nah biar teman-teman nggak penasaran, coba kita tonton salah satu videonya ya. Whoa, hey, Jesus man, why don't you watch where you're going, huh? What was that? Yeah, what I said. Nah seperti itu aja teman-teman. Jadi saat karakternya itu ngomong sesuatu yang keren, cuma kita tambahin background musik aja gitu, dan orang tuh suka gitu teman-teman. Jadi boleh banget teman-teman untuk bikin konten yang seperti ini gitu. Jadi ini targetnya untuk audiens luar negeri, dan kalau kita lihat viewersnya itu besar banget teman-teman gitu. Nah ntar teman-teman coba tonton aja ya. Sebenarnya gue pengen kasih lihat yang banyak, tapi gue takut kena copyright. Jadi biar aman gue nontonnya sedikit-sedikit aja. Jadi seperti itu. Tapi buat teman-teman yang pengen research mendalam, teman-teman bisa langsung buka channelnya dan teman-teman bisa langsung
lihat videonya. Oke, konten ke-6 dan yang gue rekomendasikan selanjutnya adalah konten dari Nabil Ramadan teman-teman. Nah, jadi di channel ini tuh berbeda dengan channel-channel yang sebelumnya teman-teman. Kalau channel-channel sebelumnya yang film-film tadi, itu dia cuma ngasih tahu tentang alur cerita film tersebut. Tapi kalau ini tuh fakta menarik di balik layar film tersebut teman-teman. Sebagai contoh, gue akan bukain salah satu videonya ya. Apakah kalian tahu di serial Wednesday? Dalam serial ini, Wednesday Adam sama sekali tidak berkedip sepanjang film. Nah, jadi dia tuh memberikan fakta-fakta unik di film tersebut teman-teman, yaitu adalah behind the scene-nya gitu, bukan di cerita filmnya tapi di behind the scene film tersebut. Dan menurut gue ini tuh dia mendapatkan views yang sangat besar banget gitu teman-teman. Dan percaya sama gue deh, beberapa bulan kemudian subscribernya tuh akan tinggi banget teman-teman gitu. Kenapa? Karena audiens itu enjoy banget dengan konten yang seperti ini. Nah, ini juga bisa jadi rekomendasi kalian ya teman-teman kalau kalian pengen bikin konten yang kayak gini. Dan konten terakhir yang gue rekomendasikan adalah konten dari Maharandi Banyu Kresna teman-teman. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, tapi SpongeBob itu bener-bener naik banget teman-teman di Indonesia gitu. Jadi di YouTube Indonesia SpongeBob itu bener-bener meledak banget gitu. Bukan cuma di YouTube doang, tapi di TikTok naik, di Facebook naik, di Instagram naik gitu. Nah, jadi konten ini tuh membahas tentang fakta-fakta yang ada di film SpongeBob teman-teman. Dan menurut gue ini juga bisa juga nih buat teman-teman yang suka nonton SpongeBob, kayak nostalgia gitu gak sih? Nah, buat teman-teman yang suka nonton SpongeBob boleh banget nih bikin fakta-fakta kayak film ini teman-teman gitu. Jadi channel ini tuh mirip-mirip sama channel yang nomor 6 tadi ya teman-teman, tapi di channel ini tuh dia ngomongin lebih ke SpongeBob teman-teman gitu. Jadi dia ngasih tahu fakta unik behind the scene dari film pembuatan SpongeBob gitu. Dan menurut gua pribadi ini adalah konten yang bagus banget gitu, karena kita pasti suka nonton SpongeBob gitu, terutama yang umurnya 20, 30 itu kan kayak ngerasa nostalgia banget gak sih, kayak kita lagi buka HP gabut terus kita ketemu kayak fakta menarik SpongeBob, kayak kita kan kayak ngebuka memori kita gak sih di masa lalu. Wah, dulu gue pas kecil suka banget nih nonton SpongeBob gitu. Nah, pasti kita tertarik kan untuk nonton kontennya, dan SpongeBob itu benar-benar evergreen banget teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama SpongeBob, teman-teman bisa nih bikin konten yang seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, makasih banget sudah nonton video ini sampai habis. Mungkin kalau dari tadi teman-teman itu nanya kenapa sih yang gue rekomendasiin itu film-film semua, karena kalau gue lihat ya di TikTok, di YouTube itu yang paling cepet naik adalah kita itu ngomongin film teman-teman. Jadi seperti itu, dan itu teman-teman boleh banget untuk mencobanya ya. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, boleh banget nih teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, makasih banget buat teman-teman yang sudah nungguin gue upload. Gue minta maaf banget ya gue nggak upload berbulan-bulan teman-teman, karena lagi ada beberapa proyek. Tapi insya Allah di bulan ini dan di beberapa bulan ke depan gue akan rajin upload lagi teman-teman, untuk ngebantu kalian untuk melejitkan channel YouTube kalian. Oke, makasih semua, dadah.